Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-92. Pasukan Madura dipokak ditarik kembali ke Madura. Reksonagoro tanpa teman datang ke istana. Prajuritnya banyak yang mati. Yang masih hidup berbalik memihak musuh. Panembahan Cakraningrat sangat gugup. Kehendaknya akan maju sendiri menghadapi musuh yang datang. Para bawahan menyarankan agar lolos dari istana dulu. Besok dihadapi lagi jika sudah siap. Panembahan menurut dan berpindah ke loji Kumpeni beserta anak istrinya. Komandan menyambut kedatangan Panembahan Cakraningrat. Hanya 17 orang anggota keluarga Panembahan yang mengungsi ke loji. 18 termasuk guru Kiai Dul Karim. Meriam dipasang di loji. Hanya dipisahkan sungai dari istana Panembahan. Istana sudah diduduki musuh. Pak Nisab sudah masuk ke dalam puri. Madura telah takluk oleh Pak Nisab pada bulan Dzulkaidah tahun Alif. Utusan Martopuro menunggu Madura kalah, lalu meneruskan perjalanan dari Gresik ke Grobogan. Dilaporkan bahwa Madura sudah takluk. Adipati Puger segera mengirim surat kepada sang raja di Kabanaran untuk memberitahu bahwa Madura takluk oleh rekayasa Adipati Puger yang berbohong dan membujuk Pak Nisab untuk memberontak. Ulahnya itu kini membuat pecah kepala orang Madura. Sangat suka sang raja Kabanaran ketika mendengar pernyataan Adipati Puger. Itu adalah hal gaib dan perkara yang halus. Sang raja segera memerintahkan kepada Gandek untuk menyampaikan pesan kepada sang putra Pangeran Mangkunagara agar tidak mengganggu barisan Pokak. Biarkan saja karena hampir bubar. Menanggapi perintah tadi, Pangeran Mangkunagara dan para bupati bertanya-tanya apa yang menjadi sebabnya. Akan tetapi segera paham bahwa ini rahasia sang raja yang masih gaib. Sementara itu, Kapten Kumpeni di Madura mengirim utusan ke Surabaya dan ke Semarang memberitahu bahwa ada musuh di Madura. Pasukan Surabaya bersiap membantu. Gubernur Semarang sangat heran mendengar berita Madura takluk, lalu membuat surat perintah agar barisan Pokak mundur. Mayor Sakeber dan Mayor Kop diminta ke Semarang. Adapun prajurit Madura diperintahkan agar segera pulang melalui Madiun lalu menuju Surabaya. Pada tanggal 28 Dzulkaidah, barisan di Pokak dibubarkan. Segera Pangeran Mangkunagara dan para tumenggung ke Pokak memeriksa bekas barisan Kumpeni. Semua bekas markas diperintahkan agar dibakar. Tidak berapa lama terlihat nyala api berkobar-kobar. Pangeran sudah mengirim utusan memberitahu sang raja bahwa barisan Pokak sudah pergi. Benar ramalan sang raja. Sekarang sungguh telah bubar. Para tumenggung datang ke Kabanaran. Para prajurit kecil terlihat di sepanjang jalan mengabarkan bahwa musuh sudah kalah. Sangat bersukacita seluruh negeri Kabanaran. Sementara itu, pasukan Surabaya mendahului berangkat ke Madura dengan 2.000 prajurit. Tambak Boyo dan Jayadirono yang memimpin. Semua adalah prajurit tangguh. Prajurit Kumpeni yang akan berangkat sejumlah 100 Kumpeni kulit putih dan 200 prajurit Bali Bugis. Pimpinan pasukan Kumpeni dipegang Kapten UC. Baru saja akan naik kapal, prajurit Madura datang dari Pokak dipimpin Aryo Monconegoro. Semua lalu bergabung dan dikerahkan ke Madura bersama-sama. Prajurit Surabaya yang pertama mencapai daratan, lalu menggelar barisan. Tak lama kemudian Serdadu Kumpeni dan prajurit Madura naik ke darat. Kedua pasukan lalu bergabung membentuk satu barisan besar. Sudah sepakat bahwa mereka akan menggelar pasukan bersama, yang menjadi bagian dada pasukan Kumpeni. Sayap kanan ditempati pasukan Surabaya, sayap kiri ditempati pasukan Madura. Mas Aryo Monconegoro lalu maju menuju Istana Kadipaten. Panembahan Lukantoro atau Pak Nisab mendengar berita bahwa musuh datang. Panembahan segera mengumpulkan prajuritnya. Terkumpul 1.000 orang.
Diputuskan tidak akan memakai kota Bangkalan sebagai tempat perang, karena tempatnya sempit. Lalu mencari tempat yang tepat untuk menyambut musuh. Tempat yang luas, rata, dan longgar untuk melakukan perang terbuka. Mereka sepakat untuk meninggalkan kota sebelum kedatangan pasukan Kompeni. Ketika Kompeni dan pasukan Surabaya serta Madura datang, kota Bangkalan sudah kosong. Mereka lalu mengejar dengan dipimpin Mas Rio Monconegoro. Tak lama kemudian berhasil menyusul musuh di tanah lapang sebelah timur laut kota. Panembahan Nukantoro menyambut dengan pasukannya, lalu pecahlah pertempuran yang sengit. Mas Rio Monconegoro mengamuk dari barat. Pasukan Surabaya menahan dari tenggara. Pertempuran masih berlangsung. Sementara Panembahan Cakraningrat sudah kembali ke kediamannya. Pasukan Pak Nisap kelihatan terdesak, kalah jumlah dan pengalaman perang. Panji Surengrono menerjang dengan berani. Pak Nisap roboh terkena tombak. Mas Rio segera memenggal kepalanya. Pak Nisap sudah tewas, pasukannya menjadi tawanan. Ada 70 tawanan yang berhasil diringkus. Bubar sudah seluruh pasukan Pak Nisap. Panembahan Cakraningrat duduk di hadapan para tamu, Kapten UC dan para komandan yang datang dari medan perang. Mas Aryo Monconegoro menyembah bersama Panji Suronagoro, Panji Kartoyudo, dan Panji Kartosari. Juga para mantri dan para lurah. Aryo Monconegoro melaporkan kepada tuannya bahwa di luar ada prajurit Surabaya dipimpin Joyowirono dan Tambak Boyo. Tadi dalam perang yang menahan di sisi timur adalah prajurit Surabaya. Mereka banyak membunuh musuh. Pak Nisap pasukannya habis diamuk orang Surabaya. Panembahan segera memanggil prajurit Surabaya dan pimpinannya. Joyowirono dan Tambak Boyo sudah datang dan dipersilahkan duduk di kursi. Mas Aryo Monconegoro ditanya tentang perjalanan ke Pajang dan Mataram. Sudah 4 kali berperang. Yang di Banyudono itu perang yang sesungguhnya. Yang memimpin pasukan musuh adalah Sunan Kabanaran sendiri. Panembahan Cakraningrat bertanya, apakah itu Mangkubumi yang bernama Sunan Kabanaran? Mas Rio Monconegoro berkata, benar, dia bagus dalam perang, tangguh dan bertekad kuat. Kalau ikut berperang, duduk di kursi tidak pernah bergeser dan kelihatan duduk nyaman. Ketika prajurit pelindungnya di depan bubar lari ke kanan, dia tidak bergerak sedikit pun. Tetap tenang duduk sambil terus memukul coro balen dan berpayung kuning. Hamba mundur karena belum mendapat izin untuk menyerang Pangeran Mangkubumi, tetapi sudah sering berhadapan dengan abdinya di segala tempat. Panembahan Cakraningrat tersenyum, menggeleng-gelengkan kepala dan mengusap dada. Apa sudah banyak pasukannya sampai berani menjadi raja? Tanya Panembahan Cakraningrat. Mas Rio Monconegoro berkata dengan hormat. Ketika perang di Banyudono, prajurit berkudanya ada 30.000. Yang darat seperti samudera tak terhitung jumlahnya. Bendiranya ada 1.000 atau lebih. Para prajuritnya semua membawa kodok ngorek dan coro balen serta gala ganjur. Busana prajuritnya mencolok membuat takjub. Saya berperang melawannya di Banyudono. Prajurit hamba yang mati ada 14. Si Carang Cintoko tewas di perang Banyudono. Juga tewas mantri Kidang Garingsing, Temang Wonorungsit, Gajah Angun-Angun. Carang Pradopo tewas di desa Karangri. Panji Kartodirjo tewas dalam perang di Tundosoro. Dan ada banyak prajurit yang tewas berperang melawan setan. Ketika semua yang dimakan menjadikan sakit. Ada 870 prajurit yang tewas. Abdi Paduka sakit sore, besoknya mati. Sakit pagi, sorenya mati. Lebih banyak yang dimakan setan daripada yang mati karena berperang. Sangat heran Panembahan Cakraningrat. Kapten UC dan para perwira Surabaya pun keheranan. Setelah 4 hari di Madura, pasukan Surabaya pulang. Panembahan mengirim surat ke Semarang memberitahukan bahwa pemberontak sudah hancur. Panembahan Lokantoro telah tewas, yang membunuh patih dan sepupu Panembahan,
si Aryo Manconegoro dan Panji Suringlono. Prajurit Surabaya ikut menumpas pasukan pemberontak.